Jadi di sini makanya terkesan kayak ugal-ugalan dari lirik dan dari aransemen lebih ceria. Itu sangat beda banget sama yang dulu. Kalau yang dulu tuh emang galau ya. Wajahnya jantungku berdebar. Baru aja 9 Januari kemarin kita rilis single baru dan ini dalam rangka menuju album juga. Kebetulan kali ini ciptaan Mita, judulnya Cinta Terlarang 2 milik temanku. Ini lagunya masih bercerita seputar cinta terlarang juga. Sama seperti 2009 lalu, kita bikin 2009 kan ada Cinta Terlarang. Tapi temanya yang sekarang tuh lebih spesifik. Karena makanya judulnya ada milik temankunya. Jadi kurang lebih ceritanya masih seputaran cinta terlarang, tapi kali ini Dara ngambil pacar temennya. Pembuatan lagunya juga nggak terlalu lama, kurang lebih sekitar 2 mingguan ya. Tapi kita prosesnya yang lama karena tadinya itu mau dirilis 2022 pas ulang tahun kita 13 tapi nggak jadi. Tapi alhamdulillah umur ke-15 ini akhirnya lagunya rilis juga. Lagu Cinta Terlarang yang kedua ini memang lebih nakal karena aku ngonsepinnya sebenarnya awalnya tadinya juga nggak niat ngasih judul Cinta Terlarang 2. Tapi lebih sekarang kenapa dibanding-bandingin sama yang satu karena memang ada yang satunya. Jadi awalnya tuh memang lirik aku tuh ngalir aja bikin, terus tiba-tiba pas aku lihat kok ini lirik nyeleneh banget gitu. Nyeleneh itu maksudnya dalam arti kayak orang nggak mau disalahin, suka sama orang yang udah punya gitu. Karena itu kan menurut aku salah juga ya. Jadi di sini makanya terkesan kayak ugal-ugalan dari lirik dan dari aransemen lebih ceria. Itu sangat beda banget sama yang dulu. Kalau yang dulu tuh emang galau ya. Makanya aku juga bingung sih sebenarnya kok bisa begini ya gitu. Nah itu juga mungkin jodoh juga kali ya. Kemarin tuh pas aku sama Dara bikin lagu ini, ya nggak tahu sih tiba-tiba kayak banyak cerita tentang pelakor sampai ada orang yang sangkut pautin. Tapi sebenarnya kan itu karena sosial media jadi rame. Sebenarnya dari dulu juga yang namanya cinta terlarang itu banyak ya di mana-mana. Atau mungkin pas cinta terlarang pertama masih polos kali ya. Masih bocah kita berdoa sama Tuhan, itu anakku hidup karena saking cintanya. Kalau yang kedua udah banyak pengalaman udah kali. Pengalaman bisa jadi gitu. Jadi kayak di sosial media juga kan karena lebih gampang ya dan lebih mungkin bisa dibilang lebih vulgar. Orang banyak yang curhat lah, diselingkuhin ini itu lah. Itu sih mungkin yang bikin kita juga ada inspirasi. Yang membuatku mabuk kepayang. Nah itu kemarin tuh sebenarnya nggak sengaja di lagu di album kita itu semuanya kan rata-rata lagunya mellow. Produser kita tuh Pak Rahayu nanya ada lagu ngebeat gak? Akhirnya aku ingat ada lagu ini, terus aku selesain liriknya. Pada saat udah selesai mastering, aku baru judulin Cinta Terlarang 2. Jadi sebenarnya awalnya nggak niat. Jumpa lagi, ternyata dirinya sudah ada yang... Tapi nggak sengaja mungkin jodoh juga gitu sama judul ini. Di samping itu juga banyak permintaan juga dari fans yang pengen kita bikin sequel. Anugerah yang kuasa bila ku mencintai kamu, walau cinta ini terlarang. Enggak sih ya. Kalau yang pertama dari lirik juga lebih kita berdoa kepada Tuhan kan, Tuhan lebih curhat gitu ya. Kalau misalkan untuk lagu yang kedua ini aku bilang ke Mimit liriknya agak sedikit bandel, nakal gitu. Karena genit aja, udah genit dia nggak mau ngerasa salah lagi egois gitu. Itu sih lebih ke situ. Kalau untuk yang peka mungkin akan berasa ini lagu mirip sama Demi Nama Cinta. Karena memang jujur aja dari beatnya tuh memang aku ngambil sebagian part dari lagu Demi Nama Cinta. Salahkah bila ku mencintainya? Karena kemarin itu kita kesulitan pengen ngajak Mas Agung Dewa take drum karena kan beliau lagi sibuk nih keliling gitu. Karena alhamdulillah selama ini yang take drumnya lagu The Virgin itu selalu Mas Agung. Nah itu makanya mau gak mau akhirnya ada beberapa part yang orang denger mirip karena memang aku ngambil beberapa part dari drumnya si Demi Nama Cinta. Kalau untuk sebenarnya sih dari itu kan dari saudaranya ya, Mas siapa? Mas Angga. Mas Angga sama tim Naga Suara, Mas Satrio. Jadi kita pengen ngambil momennya nih yang cinta terlarang pertama tuh apa ya yang bikin orang tuh inget gitu. Kita ambil momennya aja. Sebenarnya tadinya mau yang punggung-punggung itu loh, cuma nggak ada alatnya. Nggak ada muter-muternya. Nggak ada, terus baru kepikiran pas di lokasi syuting. Makanya kita ambilnya yang pas itu, pas di kulkas, yang pas ketahuan. Soalnya lucunya ternyata nih aku baru baca komen-komen ya di TikTok yang sekarang ya.
mereka tuh justru ngehnya tuh sama yang diintipnya itu loh. Yang di kulkas. Malah orang kan mikirnya kan aneh-aneh kan. Justru orang tuh kok bisa mikirnya ke situ ya, padahal kan kita konsepnya suka sama kakak ipar, dia nggak suka nih sebagai temennya gitu. Kok orang bisa nyeleneh aja gitu komennya. Mikir yang aneh-aneh. Jadi kebenaran aja kita ambilnya yang itu, ya udahlah yang itu aja yang orang bisa ngelihat dari segi manapun gitu. Aku berjuang lagi